Jadi gimana teman-teman? Gimana? Hah? Ini dia. Ini dia. Jadi gimana teman-teman? Tepuk tangan dong sekali lagi. Gak ada ya. Sekarang bisa ngerti kan kenapa aku stres dan galak banget di lokasi. Nah. Karakternya kayak gitu, gimana gak stres? Bener, lebih pengen tanya juga deh kalau ke April dan ke Umay, ini awal ceritanya gimana sih May? Kenapa lo trigger untuk bikin cerita sebegininya gitu? Ketika berhenti di sini tuh awal mulanya gimana? Umay yang jawab aja. Silakan. Sebenarnya ide awalnya tuh pertanyaan anak kuliah semester 4. Gue maksudnya pada saat itu gue masih semester 4, semester 5 gitu. Pertanyaannya apa sih kematian dan kenapa harus ada? Diinisiasinya dari perasaan gue setiap gue ngelihat bokap nyokap gue tidur, kayak one day gue bakal lihat mereka seperti ini, tapi nggak bisa lagi ngobrol sama gue, diskusi sama gue. Terus pertanyaannya muncul, kenapa harus ada kematian kalau bikin kita tuh jadi sengsara gitu. Pertanyaannya dari situ, lalu muncul lagi, gimana kalau one day gue bisa berkoneksi lagi nih sama mereka gitu. Kadang mungkin diantara kita ada yang sudah nggak ada bokap atau nyokapnya atau kakeknya atau neneknya, terus bisa berkoneksi lagi dengan mimpi sama mereka. Gimana, itu kan di luar kendali kita ya. Kita mau mimpiin apa tuh itu di luar kendali kita gitu. Gimana kalau one day kita punya kendalinya untuk bisa berdiskusi, bisa berinteraksi sama mereka sesuai kehendak kita. Mereka ngejawab sesuatu sesuai keinginan kita, mereka ngasih bentuk kasih sayang sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Muncullah ide itu, dan akhirnya saya dan tim sinemaku juga kepikiran untuk coba kita kembangin deh kalau ini dalam bentuk kacamata gitu. Karena hal yang tidak pernah kita copot kecuali kita tidur dan mandi kan adalah kacamata gitu. Gimana kalau misalkan itu kita eksekusi teknologinya gitu, dan akhirnya ya muncullah ide yang terjadi di film Ketika Berhenti di Sini gitu. Karena kemarin gue baru nonton video dan kalimatnya bagus banget. Gak ada namanya kematian setelah otak kita, ingatan kita tuh bisa di-upload, bisa diunggah dan jadi data. Saat otak kita pemikiran kita bisa diunggah menjadi data, ya akhirnya nggak ada kematian karena kita bisa berinteraksi lagi. Nah, film ini adalah bagaimana manusia itu tetap pada apa ya istilahnya? Kalau istilah Arabnya fitrahnya, tapi apa ya? Apa orang Arab? Hakikatnya, karena pada hakikatnya kan kita harus bisa menjalani realita kita yang sekarang nih gitu. Iya, itu sih sebenarnya, karena banyak banget dari kita yang susah lepas dari gadget. Bahkan kalau ada yang tahu, kemarin ada anak kecil yang dinyatakan sebagai ODGJ karena kecanduan gadget gitu. Nah, bagaimana kita nih sebagai manusia bisa memisahkan antara dunia nyata dan dunia maya kita, itu sih. Tepuk tangan dong buat Umay. Kita nanya ke para pemain jadinya, apa momen kehilangan yang paling mendalam untuk kalian sepanjang di hidup yang sudah berlalu ini? Yang masih, ya sampai sekarang, sampai di titik ini gitu, momen kehilangan apa yang paling menyedihkan? Reval boleh cerita nggak? Silakan. Oke. Waduh, berat sekali ya. Gue berusaha untuk waras kali ini karena tadi lihat trailer aja udah ya lumayan flashback. Aduh. Lumayan flashback lagi kenangan-kenangan bersama orang yang kita sayang pastinya. Ya, gue kebetulan udah gak punya orang tua. Bokap gue meninggal di tahun 2013 karena emang sudah tua dan sakit juga. Lalu yang beratnya itu mungkin lebih ke kehilangan nyokap di masa pandemi kemarin. Iya, lumayan terpukul dan lumayan membuat kita jadi gimana ya? Kayaknya tuh pondasi dalam hidup gua saat itu tuh runtuh aja gitu, dan gua nggak tahu harus ngapain. Karena selama kehilangan bokap, gue berusaha untuk bisa ada selalu buat nyokap gue. Dan saat gue kehilangan nyokap, gue gak punya tujuan hidup gitu. Kayak gue ngerasa, gue ngapain lagi di sini gitu. Kayaknya gue gak punya hal buat gue lihat ke depan gitu. Tapi mungkin itu proses, dan ya sampai saat ini pun gue masih proses sih. Masih proses untuk menerima semuanya.
sekarang lebih ke untuk apa ya? Ya selalu, aduh, nggak bisa berkata-kata sih. Tepuk Cuma- tangan dong buat Reval Hadi, yang support ada teman-teman di sini juga. Jadi gue berterima kasih banget dengan Sinemaku dan Umay, Tante yang udah bisa membuat film ini untuk kita bisa merayakan kehilangan. Itu sih. Yes, terima kasih banyak. Reval Hadi. Prilly, boleh Prilly ceritain ke teman-teman yang ada di sini juga apa momen kehilangan yang berat gitu untuk Prilly. Aku berat ceritanya karena ada orang tua aku di sini. Karena aku mungkin kesamaannya sama karakter Dita adalah tidak akan ada orang yang pernah bisa baca aku kenapa dan aku merasakan apa gitu. Kehilangan terberat itu kehilangan opa aku sih dan kehilangan tante aku setahun kemudian gitu. Waktu dikabarin opa aku nggak ada, terus tante aku nggak ada, aku tuh benar-benar ekspresinya kayak nggak ada ekspresi, nggak kayak Dita gitu ya, benar-benar kayak nggak ada ekspresi. Oh gitu ya, udah ini Alilin Rojigun gitu. Jadi orang tuh atau mama papa aku tuh pasti taunya aku adalah anak yang kuat aja gitu, nggak mungkin. Aku jarang banget nangis depan mama papa, kayak bisa dihitung jari kali ya selama hidup lah. Aku nggak jarang banget nangis depan mereka gitu, karena aku bukan tipe yang bisa nangis depan orang tua gitu. Tapi ada momen dimana aku benar-benar nangis banget, sampai sesek banget, nggak bisa nafas gitu, karena akhirnya aku ngerasain, oh oke, now he's gone, my life is completely different. Ya. What? Apaan sih? Aneh banget ya. Soalnya dia itu Tepuk tangan dong buat Prilly teman-teman. karena dia tuh pilar di keluarga gitu yang menginisiasi semua acara gitu loh, acara sahur bersama, acara lebaran gitu-gitu. Terus pas lebaran kemarin gue ke rumahnya, aku ke rumah opa aku, completely empty, kayak nggak ada siapa-siapa, kosong, ketupat sama opornya nggak ada yang sentuh gitu, karena emang nggak ada keluarga yang datang tapi datangnya sore banget gitu. Biasanya kalau ada opa aku tuh semua datang pagi gitu kan, kita ngerayain bareng, nyanyi bareng. Terus pas suasana lebaran kemarin kayak kosong gitu rumahnya, kayak wow, ketupat banyak banget tapi kok nggak ada yang makan gitu ya. Baru rame itu baru sore gitu. Jadi dari pagi ke sore itu benar-benar cuma nunggu di ruang tengah di kamar oma aku. Terus kayak meratapi nasib, kayak wow, lebarannya beda sekali ya sekarang gitu. Terus tahun kemudian belum lama ini tanteku juga meninggal dan aku juga cukup dekat sama dia gitu ya. Terus balik lagi aku mengulangi kesalahan yang sama, karena aku terlalu sibuk. Jadi di saat aku ngerencanain mau ngejenguknya besok, meninggalnya hari itu. Jadi aku ngerencanain mau ngejenguknya besok ya mah, aku ngejenguk itu pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang aku ditelepon udah gak ada. Itu adalah kesalahan yang sama yang aku lakukan di opa aku, karena aku lagi syuting. Jadi aku, dan mungkin karena aku juga orangnya terlalu positive thinking gitu, aku percaya nggak mungkin pasti sembuh. Aku selalu positive thinking kayak gitu gitu loh. Jadi kayak nggak mungkin lah diambil secepat ini, pasti sembuh. Nah pas kejadian opa aku juga gitu, aku lagi syuting, aku cuma sempat video call dia, nggak lama koma dan meninggal, dan nggak sempat lihat juga. So waktu syuting ini beratnya adalah untuk aku bisa ngerasain punya kesempatan kedua, karena aku nggak pernah dapet itu di hidup aku. Dita punya kesempatan kedua gitu, dia bisa melihat Ed lagi pakai kacamata gitu. Aku nggak punya kesempatan itu, I don't have that second chance gitu. Jadi kalau sampai aku punya gitu, if I can meet him again or meet her again in my dream, pasti aku cuma bilang I'm so sorry. Kayak aku nggak bisa meluangkan banyak waktu untuk keluarga, tapi aku cuma mau bilang aku sesibuk ini, sebekerja keras ini itu untuk keluarga. Jadi I'm sorry. I'm sorry ma. Tepuk tangan buat Prilly sekali lagi teman-teman. Wow, jadi ini memang Mai lo saat bikin ini memang karena semua orang tuh ini merinding, karena semua orang tuh relate dengan kehilangan soalnya. Itu yang bikin kita tuh nggak bisa merasakan ini tuh nggak bisa, karena setiap orang di sini pernah merasakan kehilangan. Brian boleh cerita ke teman-teman juga yang di sini, dan gimana seorang Brian memaknai sebuah kehilangan itu, Brian? Silakan. I'm one of the lucky ones. Ya. Sejauh ini aku belum ada kehilangan seperti Prilly atau Reval
yang lumayan signifikan. Terakhir mungkin emang kakekku, tapi aku jauh banget sama kakek aku yang di Jerman. Tapi aku hampir kehilangan ayah aku. Ya, beberapa bulan yang lalu. Dan pas itu aku lagi sibuk banget syuting. Udah tinggal sendiri juga kan, jarang ngobrol sama mereka. Terus tiba-tiba dapat kabar kalau papa di rumah sakit. Aku pikir papaku masih muda kok, masih kuat. Dapat kabar lagi, dropnya parah. Kalau bisa datang ke rumah sakit. Wah, itu rasa hatinya langsung kayak it's now gitu. Tapi aku salah satu yang dikasih kesempatan kedua. Tiba-tiba dia makin kuat. Tapi jadi kesel sama diri sendiri. Jadi kenapa baru nyadar kayak harus spend time sama orang yang aku sayangi di saat hampir kehilangan. Dan ya, I'm lucky sekarang alhamdulillah masih sehat. Tapi buat kalian semua di sini, kalau masih ada orang-orang tercinta kalian semua, bilang setiap hari kalau bisa, we love them. Buat anak-anak kalian juga, tell them how proud you are about them gitu. Bangga sama mereka. Kalau ada waktu kapanpun, spend time with them. Karena kayak contoh papaku aja yang biasa sehat aja tiba-tiba bisa hilang. Kita nggak tahu waktu orang tuh kapan. So, yeah, cherish the time. Tepuk tangan buat Brian Domani. Sal, gue pengen denger cerita lo juga, ceritain ke teman-teman yang ada di sini, Sal. Boleh dalam kehidupan apa kehilangan, terus gimana seorang Sal memaknai sebuah kehilangan ini? Gaya ya, biar agak-agak ceria. So, my father passed away when I was... Nggak apa-apa. Jangan cabut dong, case-nya lagi ngomong. Iya, bener. Arema kita. Iya, bokap gue meninggal waktu gue umur 17 tahun. 2 tahun sebelum bokap gue meninggal, gue berantem sama dia dan tidak ngomong sama sekali. Dan ketika gue bertemu dengan dia akhirnya, gue melihat jenazahnya. Itu satu momen yang menurut gue cukup wow lah gitu dalam hidup gue. Gue tidak menyesalkan, gue berusaha untuk tidak menyesalkan kehilangan itu. Gue gak mau getting too emotional because I don't want this. Tapi mungkin yang bisa gue sampaikan secara sederhana adalah mengomentari soal merayakan kehilangan. Yeah. Buat gue, merayakan kehilangan tuh berarti menghidupkan ingatan kita tentang masa-masa ketika dia ada gitu dan dia hadir. Adanya kehilangan bikin gue jadi merayakan ingatan gue tentang misalnya ketika bokap gue minta gue untuk bolos sekolah gara-gara kita lagi namatin game di PS gitu. Atau misalnya ketika bokap gue tiba-tiba bercanda, adik gue lagi dilesin apa waktu itu, kayak berenang gitu. Terus gue bilang, "Pak, aku mau juga dong dilesin gitu." "Kamu mau les apa?" "Aku ikut les sirkus ya," gitu. Dia malah bercandain gue untuk ngikutin les sirkus gitu. Tapi ingatan-ingatan itu yang menurut gue artikan sebagai merayakan kehilangan gitu. Gue merayakan memori-memori gue atas dia semasa dia hidup dan waktu yang kita habiskan bersama. So, gue rasa soal merayakan kehilangan itu yang paling itu artinya buat gue gitu. Sal Priadi, tepuk tangan buat Sal Priadi. Mas Indra boleh sharing juga dong ke kita, Mas Indra. Makna merayakan kehilangan untuk seorang Mas Indra Blasco seperti apa sih? Dan apalagi nih filmnya tadi Umay juga bilang nggak ada orang yang nggak relate dengan sebuah kehilangan gitu, Mas Indra. Iya, kebetulan 2 tahun yang lalu pada saat pandemi saya juga kehilangan seorang ibu ya. Pada saat itu memang aku merasa kehilangannya itu sebenarnya sudah puluhan tahun sih sebenarnya. Sosoknya ada tapi jiwanya nggak ada di situ gitu. Karena kebetulan ibu saya kena Alzheimer, jadi hilang ingatan gitu ya. Bahkan
ada beberapa kejadian-kejadian yang lucu. Saya pulang ke rumah gitu ya, ke Malang, waktu itu ibu saya di Malang tinggalnya. Jadi dia tiba-tiba saya duduk di sebelahnya karena saya kangen, saya pegang tangannya gitu. Terus dia bilang, "Mas, udah lama tinggal di sini," katanya. Itu benar-benar saya benar-benar nggak bisa merasakan udah speechless lah istilahnya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, hanya ingat kata dokter, kita nggak boleh melawan pembicaraannya dia. Kita harus mengikuti aja. Oh iya Bu, saya sambil nangis ngomong sama ibu saya pada saat itu bahwa oh ya saya baru datang dari sini gitu. Akhirnya bercanda lah, walaupun ibu saya tetap nggak ingat bahwa ini anaknya yang di sebelahnya gitu. Saya memang kalau bicara merasa kehilangan memang tidak harus fisik, tapi ingatan pun kita kadang-kadang lupa gitu bahwa banyak saudara, kerabat, teman, sahabat di sana yang mungkin kita lupa gitu ya. Di film ini juga bisa kita memberikan sebuah rasa silaturahim ya kepada mereka, walaupun mereka seandainya mereka masih ada dalam sehat walafiat gitu. Ini adalah gambaran bahwa memang orang yang meninggalkan kita itu memang secara jasmani dan rohaninya, tapi kita yang merasakan, kita masih bisa menjalin dengan apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman sama Umay juga, mengucapkan terima kasih walaupun orang itu sudah tidak ada, walaupun orang itu masih ada, ucaplah terima kasih, I love you. Dan itu saya lakukan sampai saat ini gitu kepada orang-orang yang ada di sekitar saya gitu, maksudnya orang-orang yang mencintai saya, yang tinggal bersama saya, anak saya dan istri saya gitu. Itu sih yang mungkin saya bisa share mengenai kehilangan gitu, merayakan kehilangan, bahwa kita bisa aja kehilangan secara fisik gitu ya, tapi masih banyak kok orang-orang yang mungkin tanpa kita sadari mereka masih ada di sekitar kita gitu. Terima kasih, tepuk tangan buat Mas Hendra Blasco. Teman-teman yang ada di sini, tadi teman-teman yang ada di depan, para cast yang studio udah sharing gimana mereka kehilangannya. Teman-teman di sini ada yang mau sharing tentang kehilangannya, silahkan. Aku boleh nanyain nggak? Boleh, Mas Hendra. Saya penasaran dengan nomor G11 tuh. Nah, Dari tadi aku ngeliat ibu nangis, apa kakak apa mbak gitu. Aku sampai ngikutin rasanya gitu. Dari tadi nggak berhenti ibu ya. nah, boleh ceritain dong ke kita kenapa setelah melihat, boleh mungkin ke depan, boleh maju. Sini aja, dari sini aja. Ya. Oh ini 11, sorry maaf. G11 maaf. Oh ini bener, kejar banget. Saya kira itu juga nangis. Boleh berdiri nggak? Boleh berdiri. Tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Iya. Kenapa? Boleh ceritain nggak ke Umay, Prilly, Revo dan teman-teman yang lain? Boleh maju, yuk. Silakan. Boleh dianterin temannya. Yuk. Sini maju, ketemu sama teman-teman di depan. Nggak sendirian kok, ngerasainnya bareng-bareng. Tapi kalau memang tidak Ya. bisa berbagi juga nggak apa-apa Iya. juga sih. Siapa namanya? Vivi. Mbak Silakan Vivi. Vivi, ini kita kasih waktu, tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Vivi dong. Tapi ini emang merasakan sangat mendalam ya. Ada di sini yang mau cerita nggak ke teman-teman yang di depan? Silakan, mau cerita tentang hilang. Boleh ke depan bareng sini. Ya, sini silakan. Boleh sambil duduk di sini. Iya nggak apa-apa. Nangisnya kenapa nih? Sebelah Reva. Silakan. Apa yang mau diceritakan? Namanya siapa dan gimana proses kehilangan dan merayakan kehilangannya? Silakan. Ya, aku Anissa dari Tangerang. Aku pernah kehilangan papa dan waktu itu tuh aku bener-bener nyaksiin sendiri gitu kan. Jadi kayak sedih aja, padahal sama kayak siapa tadi ya, Kak Brian, waktu pas papa lagi sehat-sehatnya, tapi tiba-tiba aja gitu kan sakit. Pas lagi sakit-sakitnya itu aku tuh sempat kayak berpikiran kayak tadi Kak Brian gitu kan, kayak enggak gitu kan, masih kayak berpikir positif, tapi ternyata ya gitu waktu berkata lain kayak gitu.
Sekarang berarti udah nggak ada papa ya? Iya, udah sekitar 6 tahun. 6 tahun nggak ada. Terus aku tinggal sama mama, sama 3 orang adik. Jadi kayak harus ngerangkul mama juga, karena mama juga kan berat banget gitu kan. Adik aku juga masih pada kecil, jadi Tepuk tangan dong buat di sini. Ini pasti momen yang luar biasa buat kamu ya di momen-momen ini gitu. Terus gimana ngelewatinnya barengan sama mama? Ngejalaninnya selama ini. sempat kayak berat sih, depresi awal-awal. Tapi kayak aku ngeliat mama juga ini kan, jadi kayak harus kuat gitu kan, buat mama, buat adik-adik, buat semua kayak gitu. Wah, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Terima kasih udah sharing. Boleh kalau mau dipeluk silahkan buat berbagi yang ada di sini. Prilly, silahkan Prilly. Iya. Nih kita ada oleh-oleh dari ketika berhenti di sini. Terima kasih. Ada lagi nggak mau cerita ke kita? Silahkan boleh ke depan. Iya. Iya. Boleh silakan. Namanya siapa? Boleh duduk. Namanya siapa? Namanya Anissa lagi. Anissa. Dan gimana Anissa? Dari Bogor. Dari Bogor. Kenapa Anissa boleh ceritain, sharing ke teman-teman yang ada di sini momen? Jadi kayaknya memang pandemi ini banyak membuat kita kehilangan seseorang ya. Waktu pandemi juga aku kehilangan nenek. Jadi nenek itu sebenarnya bisa dibilang deket banget sama aku gitu kan. Beliau sayang banget sama aku gitu kan. Bahkan dari cucu-cucu yang lainnya, beliau yang selalu bilang, Nisa mana? Nisa mana? Nisa kapan kesini? Nisa kapan kesini? Kapan nginep gitu kan? Selalu ditanya, Nis, aku sambil ngonten, Nis, Mbak udah masak makanan kesukaan kamu. Kamu kapan datang ke Serang? Mbak tunggu di sini gitu kan. Oke. Pas waktu itu Mbak lagi jatuh sakit, dikasih kabar beliau jatuh dari kamar mandi. Waktu itu papa bilang ya udah nanti aja kita Sabtu ke sana. Waktu itu hari Jumat semua keluarga sudah pada kumpul, mencoba untuk ngasih makan ke Mbah gitu kan. Ayo Mbah makan, ayo Mak makan gitu kan. Enggak mau makan. Tapi pas hari Sabtunya aku coba beliin KFC gitu kan, makanan kesukaan beliau. Aku bilang Dan masih dapet tuh. Terus Mbak cuma bilang Mbak nggak bisa makan makanan yang susah untuk punya. Enggak kok, ini Nisa beliin makanan yang Mbak suka gitu kan. Mbak mau ya makan buat Nisa gitu kan. Tiba-tiba papa bilang nyampein, Mak buka atuh matanya gitu kan. Tadinya tuh pas hari Jumat pas semua keluarganya datang tuh Mbak nggak mau buka mata gitu kan. Terus tiba-tiba pas papa bilang gitu, Mbak berusaha buat buka mata. Terus makan sesuap dari tangan Nisa langsung gitu kan. Terus tiba-tiba Mbah angkat tangannya, bilang, Man sini peluk gitu kan. Di situ momen yang udah nggak lama kemudian besok paginya tante bilang kalau Mbah udah nggak ada. Di situ nangis, maksudnya nangis karena ya kebaikan beliau gitu kan, karena aku ngerasain gitu kan dia. Tapi pas papa bilang di depan jenazahnya, tolong jangan nangis di depan Mbah. Oke, berusaha untuk gak nangis gitu kan. Tapi itu ada hal-hal yang paling menyedihkan buat aku gitu kan. Di saat ketika Mbah yang benar-benar kayak ya udah sayang banget gitu kan. Udah tuh aku berusaha buat ikhlas karena Mbah udah nggak ada, aku nggak mau nangis. Tapi pas di bulan Desember itu Mbah meninggal kalau nggak salah 2020. 2 tahun kemudiannya aku ditinggal sama tante aku pas tepat di hari ulang tahun aku. Jadi di tanggal 5 Desember itu aku dapat kabar kalau beliau sakit, masuk rumah sakit. Saat itu aku masih kerja, aku bilang sama bos aku untuk izin karena tante aku udah parah nih Pak gitu kan, izinnya. Oke. Di situ aku cuma bilang, Tante Nisa ada di sini, Tante harus kuat, Tante harus sembuh karena besok Nisa ulang tahun, jangan pergi.
Tepuk tangan dulu dong buat bisa supportnya teman-teman. Itu pasti berat. Aku cuma berusaha buat bilang sama diri aku, ya Allah tolong sembuhkan tante, jangan pergi di saat aku ulang tahun, karena besok ini berulang tahun. Jam 9 pagi aku dapat kabar dari tanteku yang satunya kalau tante benar-benar meninggal di tanggal 6 Desember. Di situ rasanya dunia aku hancur. Dan tepat setelah kepergian tante aku, mama papa baru bilang kejadian yang sangat amat menyedihkan buat aku. Ya mungkin itu juga karunia dari Allah ya. Aku baru tahu kenapa alasan mereka begitu sayang sama aku. Karena ternyata aku bukan cucu kandung dari mereka. Ya. Jadi aku dirawat sama beliau ketika aku lahir. Aku belum ketemu sama orang tua kandung aku. Makanya ketika setiap ada momen seperti kayak gini nih, kehilangan, itu aku nggak pernah bisa nahan air mata. Tapi yang aku tahu, walaupun mereka sekarang udah nggak ada, mereka tetap ada di sini. Tepuk tangan buat Nisa, semoga kuat terus untuk menjalani Aku lagi tahu. hari-harinya ya Nisa ya. Amin, thank you. Terima kasih ya Nisa ya. Ada hadiah dari Sal. Prilly boleh dipeluk lagi, Prilly, ini luar biasa. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong buat teman-teman. Terima kasih yang sudah sharing ke kita. Sekali lagi, makasih banget. Tapi ini memang yang Umay dan Prilly juga teman-teman yang lain buat di ketika berhenti di sini bukan untuk seperti yang ini ya, enggak. Tapi kita semua pernah merasakan kehilangan itu, May, ya, yang paling penting, dan bisa menerima kehilangan itu sebagai sesuatu yang yaitu hakikat sebagai manusia gitu ya. Oke, ini menarik sih. Ya lagi nggak yang mau lo sampein, Mai? Gak, paling minta ini aja sih, kalau misalkan ada yang posting atau apa, jangan lupa pakai hashtag ketika berhenti di sini, dan mohon bantuannya untuk sebarkan ke teman-temannya, ke pacarnya, ke orang tuanya, ke mantannya, ke mantan gebetan, mantan yang kayak setan. Gitu dong, senyum dong kita. Jangan iya dong, udah dong. Ya, tepuk tangan sekali lagi lah. Yuk. Kita mau bagi-bagi hadiah nih sekarang, mau bagi-bagi hadiah. Ayo bagi-bagi hadiah dulu ya. Ya, ada 2 nih hadiah, udah sisiannya. Yang pasti kabarkan informasi baik ini dan nanti ramaikan lagi bioskop untuk nonton ketika berhenti di sini ya. Oke, ada hadiah. Pertanyaannya gampang banget, ya kan? Tayangnya tanggal berapa ketika berhenti di sini? Ya, iya saya tanya doang. Iya, tayangnya tanggal berapa? Jam berapa? Hah? Iya benar, tergantung di bioskop. Oke, pertanyaannya gampang. Berperan sebagai siapa? Prilly Latuconsina ya nggak jadi dah, orang belum ditunjuk udah dijawab. Udah dijawab sih. Iya. Apa warna kacamata? Udah hadir mungkin sih. Semua dijawab semua. Apa warna outer dari Reval Hadi saat tadi ada di trailer? Gua aja lupa ya. Hah? Apa warna kaos kutang Reval Hadi di Enggak. Apa warna kebayanya Prilly? Kebaya. Oh, kebaya. Oh iya. Dengar, kalau saya yang nanya nih semua diselak. Iya. Mendingan Reval 1, Brian 1 ngasih pertanyaan. Oke. Itu Reval aja deh. 1. Silakan Reval. 1 pertanyaan. Atau gue suruh berdiri. Iya, berdiri dong. Apa ya pertanyaannya? Sekalian bawa. Iya, terpilih. Iya. Siapa nama karakter yang diperankan oleh Sal? Ini tahu nih. Ayo. Tahu siapa? Dia berperan sebagai Wih, kasih dong. luar biasa. Langsung dikasih sama Reva. Sama. Iya. Silakan. Bisa tahu loh, luar biasa dia. Pantau terus berarti sosial media ya.
Brian silakan pertanyaannya. Siapa nama karakternya? Uma. Udah. Lo ada cameo masih? Gak ada. Rahasia. Gue lupa. Siapa nama karakternya Lutesia? Ya, ada Lutesa di sini tapi nggak hadir hari ini. Siapa nama karakternya Ute? Ada yang tahu? Ah, ini tahu. Oh, tahu. Siapa? Close. Nanya. Yang lain. Apa? Oh, kurang N. Oke, siap. Oh, Sal mau kasih pertanyaan boleh? Silakan. Masih ada, hadiahnya masih ada. Iya, masih ada, ntar masih ada. Masih ada? Ada, aman, Sal. Aman. Iya, ada. Ya. Ada. Uang 100.000 dari Yes. apa nama brand kacamata yang Nah, siapa nih? Diangkat tangan dulu Silakan. baru jawab. Apa? Betul sekali 100%. 100.000 gua. Iya, Sal. Iya, ini 100.000, Sal. Iya. Masih ada satu pertanyaan kalau mau cepet lagi. Masih ada nih satu pertanyaan kalau mau cepet lagi, Pak. Ada hadiah 200 untuk pay letter dari Reva. Iya. Buat kalian yang suka pinjol. Mau dibayarin sama Reva. Udah pertanyaannya udah ya. Aman ya, salah. Udah ya, salah sekali aja ya, salah. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat para pemain. Sebelum kita foto, sekali lagi untuk merayakan kesediaan dan tadi udah sharing dan lain-lain, kita lihat sekali lagi official trailernya ya. Karena tadi juga masih banyak yang baru hadir juga pada saat di tengah-tengah. Dan kita imbau sekali lagi jangan difoto ataupun divideokan adegan dari seluruh di official trailer. Habis itu baru kita foto bareng sama semua yang ada di sini. Oke? Silakan ya. Boleh, silakan boleh duduk di tempatnya. Habis ini baru kita foto. Buat Say hi dulu untuk live aku. Hai. Nah, ini aja dari akun sosial medianya Prilly ya. Kita sudah selesai Boleh tapi mau dimatikan nonton lampunya? trailer sekali lagi. Ya, boleh dimatikan Mana lampunya Brian? dan kita sambil lihat official trailer. Karena ini nggak boleh live karena mau nonton trailer lagi. Ya, Jadi aku silakan, off di sini teman-teman. dulu ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton live-nya. Love you so much. Bye bye. Oh.